Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini dari Mediatus Pinjol akan membahas seputar nasabah gagal bayar di sebuah paylater Akulaku di proses jalur hukum. Serem banget ini bro beritanya ya. Dan ini terjadi kepada anggota grup Telegram gua. Dan di sini bagi teman-teman yang baru saja menonton ataupun yang baru saja bergabung, tolong simak video ini sampai selesai. Jangan pernah men-skip agar kalian itu bisa memahami apa yang gue sampaikan dan kalian bisa mendapatkan ilmunya dan juga manfaatnya. Jadi tolong video ini simak baik-baik karena ini video yang sangat serius sekali yang gue berikan kepada teman-teman. Di sini ada salah satu nasabah yang gagal bayar di sebuah aplikasi paylater Akulaku. Dia diproses ke jalur hukum dan kalian bisa perhatikan dan kalian bisa simak video ini sampai selesai. Bagi kamu debitur aplikasi pinjaman online Akulaku, kalian wajib mengetahui resiko yang akan kalian alami bila kalian gagal bayar. Pada umumnya, jika debitur atau nasabah pinjol yang mengalami macet pembayaran akan dihadapi dengan debt collector ataupun DC lapangan. Hal ini tentu akan menjadi ketakutan bagi nasabah yang menganggap bahwa DC lapangan itu semuanya arogan. Akan tetapi perilaku yang menimbulkan debt collector agresif itu bisa dilihat dari penerimaan nasabah itu sendiri jika saat dikunjungi DC lapangan. Alangkah baiknya disambut dengan baik agar tidak menjadi perselisihan saat membahas bagaimana pembayaran bisa telat. Lalu apa saja sih resiko yang akan didapati oleh nasabah dari paylater Akulaku ini? Pinjaman online akan terus memberikan tekanan kepada nasabahnya hingga pembayaran tagihan dilakukan. Ini bisa terjadi dalam periode 1 minggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Oleh karena itu penting bagi kamu untuk membayar tagihan pada tepat waktunya. Layanan pinjaman online akan mengambil tindakan yang menekan saat kamu mendekati batas waktu pembayaran. Durasi tekanan ini bergantung pada kemampuan kamu untuk melunasi cicilan tersebut sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Lalu apa saja sih resiko yang kalian akan hadapi? Tolong simak video ini sampai selesai karena akan gue berikan poin-poinnya, termasuk yang tadi di awal gue bilang adalah ya nasabah akan diproses ke jalur hukum gara-gara dia memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi paylater Akulaku. Yang pertama, resikonya DC akan meneror lewat media komunikasi. Jika kamu terlambat membayar tagihan, hal pertama dan utama yang akan terjadi adalah kamu akan dihubungi secara intensif melalui berbagai aplikasi komunikasi. Mereka mungkin akan mengirim pesan, melakukan panggilan telepon, mengirim pesan melalui WhatsApp, atau bahkan mengirim email. Upaya komunikasi ini akan terus dilakukan hingga kamu membayar jumlah tagihan sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan. Nah, biasanya itu bagi teman-teman yang saat ini memiliki keterlambatan dan gagal bayar di sebuah aplikasi paylater Akulaku tentu akan mengalami hal ini. Ya, yang pertama yang tadi gue bilang adalah kalian bisa ditagih melalui alat komunikasi seperti WhatsApp, email, dan bahkan media sosial. Dan ini sangat serem sekali ya, apalagi kalau dia sampai menagih melalui media sosial, dan ini tidak diperbolehkan banget bro. Kalau misalkan ada DC yang menagih melalui media sosial, dan ini tidak boleh terjadi bro, dan ini tidak, memang nggak boleh sama sekali untuk dilakukan sama DC lapangan ataupun debt collector dari DC manapun. Ya tentunya ini membahas topiknya adalah dari pinjaman online ataupun dari paylater, dan gua akan melanjutkan membacanya kembali yaitu poin-poinnya apa saja. Yang kedua, debt collector akan datang ke rumah. Banyak sekali nasabah-nasabah dari paylater Akulaku ini sering banget didatangi sama debt collector lapangan dari Akulaku karena debt collector Akulaku ini DC-nya sudah merata bro, sudah merata di mana-mana, DC-nya sudah ada. Jadi kalau kalian itu memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi paylater Akulaku, tentu kalian akan datangin sama DC lapangan, dan kalian jangan menanyakan lagi, aku di sini gagal bayar, bener gak sih datengin? Dan banyak sekali juga DC-DC yang suka menakuti nasabah dengan cara membuat pesan, saya akan datang ke rumah Anda, saya akan datang ke rumah Anda. Itu biasanya dari DC lapangan, DC dari paylater Akulaku. Ya kalau kalian mendapatkan seperti itu, ya kalian mendingan abaikan aja. Dan kalian harus mengambil poin penting yang tadi gue sudah sampaikan, bahwa DC lapangan dari paylater Akulaku, semuanya DC lapangannya sudah ada dan merata di mana-mana. Jadi kalian ambil baiknya bahwa DC lapangan dari paylater Akulaku ini memang ada. Dan bagaimana caranya dan mengatasinya ketika DC lapangan datang ke rumah? Di sini gua akan kasih tahu kepada teman-teman dan mohon simak baik-baik. Pada dasarnya debt collector akan mengunjungi rumah nasabah untuk melakukan
melakukan konfirmasi terkait keterlambatan atau pembayaran yang tertunggak. Kunjungan ke rumah nasabah merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh debt collector guna mendorong peminjam yang memiliki tunggakan pembayaran agar segera melunasi seluruh tagihan yang ada. Biasanya tindakan ini dilakukan jika peminjam memiliki tunggakan dalam jumlah yang signifikan dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Mengunjungi rumah nasabah menjadi opsi terakhir jika tidak ada kepastian dan kesulitan dalam menagih melalui telepon dan WhatsApp. Saat debt collector mengunjungi rumah, kamu dapat berbicara secara jujur jika masih mengalami keterbatasan dana dan meminta sedikit kelonggaran waktu dalam membayar cicilan tagihan. Jadi bagi teman-teman ya, kalau kalian didatengin sama debt collector dari Paylater Akulaku ataupun dari pinjaman online lainnya, kalian jangan arogan ya, jangan arogan sama desa lapangannya. Kalau desa lapangannya datang ke rumah ya, seperti kemarin-kemarin gue udah bilang, itu kalian harus bisa membalasnya dengan sopan juga ya, harus sopan, kita juga sopan, mereka juga sopan. Tapi kalau desa lapangannya sudah nggak sopan, silakan bisa laporkan sama pihak yang berwajib. Resiko poin yang ketiga, masuk ke daftar hitam. Konsekuensi lain bila kamu tidak membayar tagihan pinjol legal adalah masuk ke B-checking ataupun masuk ke SLIK OJK yang mungkin akan menyusahkan kalian di kemudian hari karena kamu telah masuk ke daftar hitam yang tercatat di SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan Pusdapil Pusat Data Fintech Lending. Nah, di sini bagi teman-teman, kalau misalkan kalian memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar sebuah aplikasi pinjaman online ataupun Paylater Akulaku ataupun jenisnya dari Paylater, tentu data kalian akan dimasukkan ke daftar hitam. Ya seperti tadi yang gua tadi udah bilang, resikonya ya masuk ke daftar hitam. Apa sih daftar hitam? Ya kalian datanya akan dimasukkan ke SLIK OJK ataupun B-checking. Dulu namanya itu adalah B-checking, kalau sekarang masuknya ke SLIK OJK ya bro. Artinya kalian tidak bisa meminjam uang di perbankan, di bank ya maksudnya, ataupun di pinjol lainnya. Bahkan kalian tidak akan bisa melakukan pengkreditan kendaraan, mobil dan motor dan lain sebagainya. Dan yang poin keempat, resiko dalam poin keempat ini adalah dikenakan denda telat pembayaran. Wow, ini yang sangat memberatkan Anda juga dan bunganya akan meledak. Dan sebelumnya juga ada pertanyaan dari kota grup Telegram gua, dia memiliki keterlambatan di sebuah aplikasi pinjol dan dia bertanya sama gua dan dia bilang katanya, "Aku sudah 1 tahun Galba, ini pasti bunganya bengkak banget nih, gede banget." Tapi di sini gua akan kasih tahu juga kepada teman bahwa kalau kalian memiliki keterlambatan atau gagal bayar sebuah aplikasi pinjaman online, poin keempat ini resikonya akan dikenakan denda pembayaran. Maksudnya denda pembayaran itu adalah batas denda dan pembayaran itu ya sampai 90 hari. Artinya kalau kalian sudah terlambat membayar selama 90 hari, itu dendanya sampai 90 hari aja bro. Kalau lebih dari 90 hari, dia tidak akan bertambah karena stopnya denda keterlambatan itu ada di 90 hari. Dari mulai kalian terlambat, itu dihitung bro sampai 90 hari ke depan. Lebih dari 90 hari bunga tidak akan bertambah. Sebagai contoh seperti ini bro, misalkan kalian memiliki jumlah tagihan itu total semuanya, jumlah pokoknya itu misalkan ada 3 juta. Lalu setelah kalian memiliki keterlambatan sampai 90 hari, maka bunga yang akan ditanggung adalah 1 juta. Berarti jumlah semuanya berjumlah nominalnya ada 4 juta. Apabila lebih dari 90 hari tetap 4 juta jumlah semuanya itu bro. Apabila kalian lebih dari 2 tahun tetap 4 juta dendanya ataupun bunganya. Dan di sini gua akan bacakan juga dan gua akan informasikan juga kepada teman-teman dalam poin keempat ini yang mengenai denda dan keterlambatan. Nah ini adalah poin keempat, ini risiko dari orang-orang yang telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi Paylater Akulaku. Poin keempat, dikenakan denda telat pembayaran. Akulaku menerapkan biaya tambahan yang harus dibayarkan peminjam jika telat membayar tagihan hingga tanggal 7 tiap bulannya. Akulaku menerapkan biaya tambahan yang harus dibayarkan peminjam jika telat membayar tagihan hingga tanggal 7 tiap bulannya. Besaran biaya tambahan tersebut mulai dari 2% hingga 10% dari total angsuran kalian. Lalu poin yang kelima, bagi nasabah yang memiliki keterlambatan atau gagal bayar, ini resiko dalam poin kelima. Yaitu apa saja sih poin kelimanya? Yaitu poin kelimanya adalah kredit skor Anda menurun. Skor pinjaman di Akulaku terdiri dari Fair, Good, dan Very Good. Jika pembayaran cicilan kamu telat
ataupun dikenai denda akan berpengaruh terhadap skor peminjam di Akulaku sehingga akan berakibat bila ingin mengajukan pinjaman di kemudian hari. Nah, ini yang penting juga bro, kalau kalian masih menggunakan sebuah pay letter Akulaku. Ketika kalian sudah memiliki keterlambatan di sebuah pay letter Akulaku, ini berdampaknya serius sekali bro. Artinya kalian mendapatkan skor sangat jelek ketika kalian memiliki keterlambatan di pay letter Akulaku. Dan bahkan kalian kalau sudah gagal bayar nih ya, kalian sudah gagal bayar di sebuah aplikasi pay letter Akulaku, lalu kemudian hari kalian itu melunasi utangnya dan akhirnya data kalian sudah bersih di Slik OJK ataupun di Akulakunya, maka status dalam data nasabah di Akulaku statusnya bakalan buruk bro, dan itu kalian bisa dibekukan akunnya dan bahkan kalian tidak bisa lagi yang namanya mendaftar di Akulaku karena sudah terdeteksi Anda sebagai nasabah yang sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran walaupun kalian sudah melunasi ya bro. Dalam poin ke-6, risiko nasabah yang gagal bayar di Akulaku diproses ke jalur hukum. Nah, sini kalian harus bisa perhatikan dan simak ini baik-baik yang mengenai nasabah yang gagal bayar di pay letter Akulaku ataupun di pay letter yang lainnya ataupun di pinjaman online ataupun pinjol lainnya ya. Apakah bisa pinjol itu bisa memproses ke jalur hukum bagi nasabah yang gagal bayar ataupun yang telat bayar? Meskipun hal ini terjadi jika tidak membayar tagihan di Akulaku, jika meminjam dalam jumlah yang besar dan tidak membayar cicilan, pihak Akulaku tidak segan-segan memproses kasus ini ke jalur hukum. Catat ya bro, pihak Akulaku itu tidak segan-segan untuk memproses data nasabah yang sudah gagal bayar. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat 2 menyebut bahwa utang piutang adalah ranah perdata. Ingat, catat, utang piutang itu adalah ranahnya perdata. Karena peminjam yang tidak bisa membayar tidak akan dipidana. Nah, satu kalian poinnya sudah dapat. Walaupun kalian sudah mendapatkan yang namanya ancaman kalian akan diproses ke jalur hukum, itu hukumannya hanya perdata saja dan tidak bisa dikenakan hukuman pidana. Dan kalian itu kalau misalkan telat bayar ataupun gagal bayar, hukumannya itu tidak dipidana alias tidak dipenjarakan. Itu adalah info yang gue sudah bagikan. Ada 6 poin ketika nasabah dari pay letter Akulaku memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pay letter Akulaku ataupun dari pinjaman online lainnya. Ya, jadi bagi teman-teman nih, gue udah kasih tau infonya. Di sini teman-teman juga tolong diperhatikan video ini tadi. Apabila kalian kurang memahami apa yang gue sampaikan, kalian bisa putar balik video ini. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan ya klik tombol subscribe-nya dan juga like-nya, dan bagikan juga konten ini di seluruh akun media sosial kalian agar orang-orang yang saat ini belum mengerti dan belum tahu tentang ya dunia pinjaman online gagal bayar ataupun desa lapangan, mereka setelah menonton ini mereka jadi paham dan jadi tahu dan tidak lagi takut untuk menghadapi DC-DC yang suka kerjaannya menakuti-nakuti nasabah. Mungkin itu saja informasi yang gue bisa sampaikan. Di lain waktu gue akan memberikan sebuah video yaitu tentang podcast, dan gue akan mempodcast sebuah dari korban pinjaman online. Dari korban pinjaman online ini dia minta di podcast karena dia sudah berhasil untuk melewati masalah-masalah utang dia. Mungkin nanti setelah video ini tayang, gue akan membuatkan podcast dan mereka ingin curhat melalui video gue. Dalam video ini ya mungkin banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat banget ini bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sudah gagal bayar, telat bayar, ataupun yang kreditnya macet. Dan di video ini gue juga nggak akan bahas tentang masalah pinjol aja bro, tapi bahas dari gagal bayar kartu kredit, KTA bank, itu gue juga bahas juga. Ya, mungkin itu saja videonya yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.